Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Samarani Afitri. Saya dari kelas MA21B01. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis pelanggaran etika bisnis syariah dalam praktik penimbunan barang selama pandemi COVID-19. Dari latar belakang itu sendiri, saya ambil dari dalam 2 dekade terakhir, ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan melalui bermunculnya berbagai lembaga keuangan syariah, bank syariah, dan unit usaha berbasis syariah. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Untuk tantangan dalam praktik bisnis ini sendiri, yaitu seiring dengan perkembangan tersebut muncul berbagai tantangan dan permasalahan etika dalam praktik bisnis syariah yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. Kompleksitas dalam menjalankan bisnis di era modern seringkali memunculkan dilema etis yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan implementasinya dalam konteks bisnis kontemporer. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Untuk landasan fundamentalnya yaitu etika berbisnis dalam Islam mencakup seperangkat aturan dan pedoman moral yang didasarkan pada nilai-nilai religius yang termaktub dalam kitab suci dan hadis Nabi. Yang selanjutnya yaitu tujuan implementasi itu sendiri yaitu penerapan etika bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan menguntungkan semua pihak. Nah, masuk ke kasus pelanggaran etika bisnis. Fenomena penimbunan barang pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 2020, terjadi penimbunan barang di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati yang melibatkan pembelian berlebihan bahan pokok dan alat pelindung diri selama masa pandemi. Masyarakat melakukan penimbunan karena kekhawatiran akan kehabisan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi. Dampak ekonominya yaitu akibat perilaku penimbunan ini, toko-toko di Kecamatan Tayu mengalami kelangkaan stok barang, terutama hand sanitizer, masker, sejak pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Kelangkaan tidak hanya terjadi pada alat kesehatan, tetapi juga merambah ke bahan-bahan konsumsi seperti jahe merah, gula, dan berbagai bahan sembako lainnya yang mengalami kenaikan harga secara drastis. Kondisi ini diperparah dengan adanya gangguan rantai pasok akibat pandemi. Yang selanjutnya yaitu analisis dari pelanggaran tersebut, yaitu pelanggaran prinsip ikhlas dan jujur. Tindakan penimbunan barang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip ikhlas dan jujur yang seharusnya menjadi pedoman dalam bermuamalah. Sikap ini bertentangan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 29 yang mengajarkan tentang keikhlasan dalam menerima kondisi usaha. Perilaku panik buying mencerminkan ketidakterimaan atas kondisi yang ada dan bertentangan dengan tutur kata yang baik. Quran Surat Muhammad ayat 21. Yang selanjutnya yaitu pengabaian amanah dan keadilan. Praktik penimbunan juga melanggar prinsip amanah dan keadilan dalam transaksi sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 9. Perilaku ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar dan merugikan masyarakat secara luas, terutama kelompok ekonomi lemah yang memiliki keterbatasan akses terhadap barang kebutuhan dan barang pokok. Nah, selanjutnya itu rekomendasi. Untuk rekomendasinya yaitu penguatan edukasi masyarakat. Program edukasi yang komprehensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak penimbunan barang dan perspektif ekonomi syariah. Yang selanjutnya sistem pengawasan dan pengadilan. Pembentukan sistem pengawasan dan pengendalian distribusi barang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan saat diperlukan.
Selanjutnya yaitu pengembangan solusi jangka panjang. Untuk pengembangan solusi jangka panjang, faktor pertama yaitu penguatan kelembagaan ekonomi syariah. Pembentukan lembaga pengawas pasar berbasis syariah dapat membantu memastikan berjalannya praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mediator antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus menjadi pusat informasi tentang ketersediaan dan distribusi barang di pasar. Melalui peran aktif lembaga semacam ini, praktik-praktik yang bertentangan dengan etika bisnis syariah seperti penimbunan dan spekulasi harga dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan koperasi syariah atau BMT atau yang biasa disebut Baitul Mal wat Tamwil dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan dan penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Lembaga-lembaga ini dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, sekaligus mendidik masyarakat tentang pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari studi kasus atau analisis dari kasus COVID-19, yaitu analisis kasus menunjukkan bahwa perilaku penimbunan barang selama pandemi COVID-19 telah melanggar 10 prinsip fundamental etika bisnis syariah dengan dampak signifikan berupa kelangkaan barang dan ketidakstabilan ekonomi mikro. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai fundamental ekonomi syariah, sehingga diperlukan implementasi solusi komprehensif meliputi penguatan edukasi, pembentukan sistem pengawasan, dan pengembangan kelembagaan ekonomi syariah di tingkat lokal yang melibatkan kerjasama aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.